Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis sholihin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Nikmat yang memungkinkan kita untuk bertemu pada kesempatan ini. Kesempatan ini akan kita pergunakan untuk membahas Asma'ul Husna Allah Al-Akram. Allah yang maha mulia, Allah yang maha pemurah. Secara lebih luas kita akan kaji berdasarkan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Alaq, ayat 1 sampai dengan 5. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Mahallus syahidnya adalah Iqra' wa rabbukal akram. Secara keseluruhan artinya Iqra', bacalah, Bismi Rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu, Alladzi khalaq, Tuhan yang menciptakan, Khalaqal insana min 'alaq, menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram, bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan perantaraan qalam, perantaraan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan Al-Akram ay katsirus sifat wasi'uha, yang artinya bahwa Allah Al-Akram itu sifatnya sangat banyak, katsir, dan luas, wasi'. Selanjutnya As-Sa'di menjelaskan katsirul karam wal ihsan, kemuliaan dan kebaikannya sangat banyak, katsir. Wasi'ul jud, Allah itu kemurahannya sangat luas. Intinya adalah banyak sifatnya, luas sifatnya,
kebaikan dan kemuliaannya sangat banyak, kemurahannya sangat luas. Sementara Al-Wasit menjelaskan bahwa al-akram ay huwal akramu min kulli karim. Yang artinya al-akram itu yang mulia di antara yang mulia. Wal a'zam min kulli adim. Dan dia maha agung dari semua yang agung. Itulah al-akram menurut Al-Wasit. Sementara Al-Qurtubi dengan mengutip Al-Kalabi menyatakan, yakni al-halim an jahlil ibad. Allah itu al-akram menurut Al-Kalabi, artinya yang santun terhadap ketidaktahuan hambanya. Jadi kalau hamba tidak tahu, dengan tidak tahunya pun Allah tetap santun kepadanya. Kemudian selanjutnya, falam yu'ajjil bi'uqubatihim. Dia tidak buru-buru, tidak segera menjatuhkan siksanya. Akan tetapi, sebagaimana pernah kita bahas, memberi kesempatan kepada hambanya, kalau semula adalah al-jahal, diberinya kesempatan supaya menjadi al-alim. An-Nabilusi menyatakan, al-akram jalla jalaluh manahaka ni'matal ijad wa ni'matal imdad. Allah yang maha mulia itu adalah Dia yang menganugerahkan kepada Anda kenikmatan wujud, kenikmatan bertumbuh kembang, tentu tumbuh kembang jiwa dan raganya. Dan yang terakhir disebutkan, wa ni'matal huda war rasyad. Nikmat berupa petunjuk dan bimbingan. Hadaka ila masalihik. Dan Allah menunjukkan itu ke arah yang terbaik, ke arah kemaslahatan. Dari situ maka dapat kita rangkum, intinya adalah Allah yang maha mulia itu, Dia yang memiliki sifat sangat banyak, sangat luas dalam kemuliaan, kebaikan, dan kemurahannya. Karenanya, Dia adalah yang paling mulia dari yang mulia, dan yang paling agung dari yang agung. Implementasi dari kemuliaannya itu adalah santun atas ketidaktahuan hambanya. Maka tidak segera menjatuhkan siksa. Dia bahkan menganugerahkan kenikmatan wujud, tumbuh kembang jiwa dan raga. Tumbuh kembang jiwa itu salah satu di antaranya adalah yang semula tidak tahu, kemudian menjadi tahu. Berseiring dengan tumbuh kembang raganya. Bagaimana meneladaninya di dalam berakhlak? Disebutkan, man arafallah al-akram, siapa yang ma'rifat, yang mengenal Allah sebagai al-akram, yang maha mulia, fa innahu yastakhdimu ma akramahu bih fi ta'atih wa khidmati ibadatih. Siapa yang mengenal Allah sebagai Al-Akram, maka haruslah dia mempergunakan apa yang menjadikan dia mulia itu, dipergunakan sebagai modal untuk taat kepada Allah dan melayani hambanya. Itulah berakhlak meneladani Al-Akram. Selanjutnya, ada beberapa idoh
Di sini dua yang saya kutip. Misalnya yang pertama, An-Nablusi menyatakan, Al-mu'min as-sadiq, orang mukmin yang benar imannya, yas'a ila aqsa darajah. Dia tentu akan berupaya sekeras-kerasnya berjuang untuk mencapai derajat yang tertinggi. Akan tetapi selanjutnya, fa'inin tahabihi sa'yu, apabila upayanya itu mentok, upayanya itu telah sampai pada ujungnya, ila hadad dakhli, sampai kepada tingkat itu, fa innahu yardo, maka dia akan ridho, tidak menyesal, tidak sampai pada puncak derajat yang diinginkan, melainkan dia ridho. Wa yusarrifu waqtahu, dan bersamaan dengan ridhonya itu, dia kemudian lantas mengelola waktunya fi ta'atillah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah inti dari idah ini. Jadi mukmin harus benar imannya. Mukmin yang benar imannya akan berjuang sekeras-kerasnya untuk mencapai derajat yang tinggi. Tapi jangan lupa, tercapainya derajat yang tinggi itu adalah keputusan Allah. Kalau Allah memutuskan upayanya untuk mencapai itu sudah mentok, sudah exhausted, maka dia mesti ridho. Dan bersamaan dengan ridho itu, dia lalu mengelola waktunya dan semua karunia yang Allah berikan kepada dia untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah idah dari An-Nablusi yang saya kutip. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita untuk selalu berjuang mencapai yang terbaik. Dan tentu yang terbaik itu sedikit. Oleh karena itu, kalau kita sudah berupaya tapi tidak sampai, kita harus ingat bahwa orientasi kita itu adalah pada perjuangan yang sungguh-sungguh itu, bukan tercapainya. Karena tercapainya adalah keputusan Allah. Oleh karena itu, kita mesti ridho. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.